MC ku ya. Wah, sobat-sobatku juga yang sudah mempresent ya. Sore hari ini kembali lagi barengan sama Wipti di Siniar Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024 dalam temanya itu adalah benda, judul temanya Umpak Buko ya. Nanti kalau pengen tahu kenapa Umpak Buko bisa dibuka di fky.id ya atau di info.fky. Ya bener sih. Semoga bener ya. Oke, sore hari ini adalah episode ke-5 berarti. Ya gak sih? Tahu-tahu sudah ke-5. Dan hari ini jujur aja saya senang banget gitu. Karena lebih luas jujur ya. Karena ngobrolnya cuma berduaan saja. Terus saya cukup familiar sama tamu kali ini gitu. Jadi kayaknya kita bisa lebih dekat ngobrolnya tentang sesuatu yang dekat gitu. Kalau secara geografis dekat dengan saya pribadi. Mungkin juga sangat familiar. Gak cuma buat masyarakat Yogyakarta tapi juga masyarakat di luar Yogyakarta. Yang kalau ke Yogyakarta pokoknya kudu rono. Karena gue adalah salah satu apa ya istilahnya ikon pariwisata, bisa dibilang gitulah ya. Nah saya sudah bersama dengan Mas Primastri Jati, betul ya, betul ya? Betul. Panggilannya Mas Jati. Betul Mbak Wipti. Iya. Betul. Ini saya impor. Gak jauh sih dari Kota Gede ya. Dan juga dari, wah kita sudah stay di depannya. Ternyata buka, aku kaget ini. Ternyata buka. Aku ya udah sadar kok ternyata aku sing diundang. Bener ya. Dari Jari Manis Lab ya. Ini kita bicara soal Perak Kota Gede gitu ya. Dengan judulnya tadi adalah, itu memang harus direvisi judulnya ya. Judulnya itu adalah Pasang Surut Ombak Perhiasan dalam Perak Kota Gede. Sebetulnya kalau ngomongin aksesoris mantan juga termasuk aksesoris mantan loh ya benar, kan? Benar. Ya kan Benar gitu. Nah sebelumnya kita ngobrol dari awal dulu deh Mas. Karena kita kan kenalan belum lama ini gitu. Ternyata aku juga baru tahu kalau jenengan itu juga. Aku bisa bilang jenengan pengrajin gak? Boleh, pengrajin yang malas kali ya. boleh. Boleh ya pengrajin ya. Maksudnya gak cuma CEO di sini. Ya, CEO. CEO Chief of Everything ya. Yes, pembantu umum. Betul sekali ya. Jadi seorang pengrajin juga Perak Kota Gede. Nah, aku pengen tahu awalnya gimana, kenapa kamu dulu pilih Perak Mas? Karena kita tahu lah gimana Perak di Kota Gede gitu. Semua jual perak. Nah. Oke. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Semua jual perak gitu. Dulu tuh di 2016 sebenarnya itu malah era di mana perak dan anak muda itu baru surut-surutnya. Gitu. Dan aku dulu tuh sering main teater gitulah di kampus. Terus kalau pulang dari latihan gitu aku nongkrong di angkringan. Nah di situ bertemu banyak teman-teman. Salah satunya ada temanku di Jari Manis juga namanya Mas Yuri. Nah dia baru semacam kayak keluar dari perusahaan sebelumnya gitu. Terus sering ngobrol, pas aku seneng-senengnya main Instagram tuh 2016 ke 17. Terus akhirnya gimana nih kalau aku bisa motret terus tak jualin gitu. Awalnya dari teman ke teman gitu. Terus akhirnya berkembang terus akhirnya yaitu menjadi Jari Manis. Sebentar, gitu. seko motret loh Mas. Ya kan barangnya dipotret. Oke. Dia bisa buat tapi nggak bisa jual. Oh jadi temennya yang buat, kemudian jenengan yang motret, kemudian dijual gitu. Bener, awal mulanya kayak gitu. Awalnya gitu ya. Bener. Tapi dulu waktu pertama kali bikin sama Mas Yuri ya tadi ya, itu aku yakin punya kekhawatiran. Atau aku tanya aja deh, ada kekhawatiran gak sebagai orang yang memulai bisnis atau usaha yang ya kita tahu notabene ya itu persaingannya cukup ketat mungkin di Perak gitu. Ada kekhawatiran nggak? Ini cukup menarik banget kalau dibahasnya nanti diperbandingkan dengan era sekarang gitu ya. Oke. Tapi karena kalau dulu sebenarnya secara kekhawatiran hadirnya malah dari teman-teman atau orang-orang Kota Gede sendiri yang merasa Perak lagi jelek-jeleknya, ngapain sih kamu? Nah kayak gitu, ngapain kamu sekarang malah ngurusin Perak nih gitu. Nah karena aku karo Yuri wonge lost dol ya, maksudnya apa ya? Yo nekat iki rata bondo nekat ya. Gak ada unsur sukanya okay. sama
Perak dan Kota Gede, karena kita dari Kota Gede dan ngurusin Perak itu kayak ya wis seneng wae gitu. Terus dilakoni gitu. Nah, pas ngelakoni, pas menjalankan ini semua sebenarnya akhirnya learning by doing. Oh, ternyata butuh hak kekayaan intelektual karena dijiplak sama orang lain. Butuh dipatenkan, butuh marketing, butuh tempat dan yang lain-lain. Akhirnya istilahnya secara industri dipelajari satu persatu. Yang awalnya cuma bisa motret sama bisa buat tok gitu ya. Oh, ternyata nggak cuma itu aja yang dibutuhin untuk ini bisa berkelanjutan gitu. Karena biasanya yang di sana itu jadi banyak banget di pinggir jalan-jalan kemasan itu, jalan Mondorakan ataupun jalan Karanglo gitu. Itu kan 3 jalan yang biasanya untuk showroom orang-orang pengrajin kan. Pengrajin biasanya di dalam kampung, jualnya di pinggir jalan. Nah, di era-era itu banyak yang gulung tikar. Bahkan pas pertama kali aku buka di pinggir jalan gitu, di depanku tuh salah satu usaha perak yang terbesar lah, itu juga tutup. Jadinya kayak wah kayak gitu loh. Deg-degan gitu. Iya, betul. Nah gitu setelah 1 bulan terus COVID. Jadi dari 2017 ke 2020 itu kita online aja. Nah 2020 baru offline terus COVID. Nah itu kekhawatiran paling besar di situ sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya sambil jalan pun kekhawatiran itu terus ada ya. Terus ada dan beda-beda. Okay. Ya, tapi suatu hal yang dipelajari pasti baru lagi kayak mungkin dulu nggak ada Instagram Ads gitu. Terus sekarang orang-orang pakai. Nah kita harus belajar dan yang lain-lain lah gitu lah. Oke. Sekarang udah ada TikTok ya. Nah, ada apalagi ada TikTok dan yang lain-lain ini gitu. Juga ya. Tapi kalau ngomongin soal di tahun-tahun itu katanya Perak lagi jelek. Aku jadi penasaran nih. Kita ke situ dulu ya. Gimana sih? Aku malah nggak tahu sebagai orang umum gitu. Aku tidak tahu kalau ada masa transisi yang cukup buruk waktu itu di era itu. Apa penyebabnya dan situasinya kayak gimana? Oke, salah satu yang paling bisa kita rasakan bersama di seluruh dunia gitu. Kalau kita ngomongin 98 waktu krisis, ya kan? Itu Perak itu kehilangan semacam ikatan batin kita sebagai orang Kota Gede dan bendanya. Karena pada waktu itu nilai emas kursnya naik, sehingga orang-orang itu yang harusnya ya punya barang berharga nih, benda itu kalau dulu nggak dilebur, sekarang paling harganya juga sudah sangat melonjak tinggi gitu. Tapi karena kurs itu naik, kebanyakan dilebur. Jadi banyak sekali kekayaan benda pada waktu itu hilang di waktu itu. Karena lebih mending dilebur buat makan gitu. Oke, gara-gara mula-mulanya kurs naik ya, akhirnya seperti tidak ada harganya kemudian. Yang dihargain adalah per gram, bukan hasil karya. Oke, jadi ibaratnya kayak batangannya lah ya, bukan perhiasannya bener. gitu. Kayak misalnya kita udah buat baju nih, aku beli merch ini harganya misalnya 250. Lah mosok tak jual, tak kasih sentimeter berapa meter, tak jual kiloan. Kan sebagai brand fashion juga nggak terima tuh kalau digituin. Nah bayangin ini perak loh, bayangin ini emas loh, yang 1 gramnya 1 juta lebih gitu, sudah ditempa jadi karya, proses tempanya dihilangkan, terus dia dikiloin gitu. Oke, berarti itu awal mulanya ya di era itu gitu. Benar, sebenarnya krisis sudah banyak. Dulu ada krisis Malaysia tahun 1920-an, 30-an itu banyak krisis-krisis gitu. Tapi sebenarnya survive karena pengrajin. Tapi yang hilang adalah cara pandang kita melihat kekayaan intelektual dari si benda ini. Oke. Itu kan shiftingnya, kalau kita ini ada prosesnya ada harganya, terus dikiloin, yang hilangkan adalah sebuah proses gitu. Karya seninya kayak ya udah dikiloin aja, kayak brand fashion udah tiba-tiba dia mahal, terus dikiloin doang kan. Yoi. Nah, analoginya kayak gitu, analoginya. Sedih, saya tahu banget. Ya. Nah, itu kalau dianalogikan di era saya dulu gitu, di angkatanku nggak banyak-banyak amat. Itu kebanyakan orang tuanya di masa itu, bahkan dari simbahnya, itu mereka nggak cuma pengrajin, bahkan pengusaha gitu, dan besar-besar gitu. Nah di era sekarang kebanyakan udah kehilangan kehilangan jalan. Nek basa Jawa ini kelangan nenggok ngono lah. Padahal itu cuma bapak atau simbahnya, sehingga dia tidak bisa meneruskan. Oke. Nah gitu, karena angkatan kita ini kan sangat ngetren dengan harus jadi PNS, berseragam dan yang lain-lain gitu ya. Ya kan, gitu. enak. Nah, tapi justru bagusnya di tahun-tahun ini gitu, di Gen Z dan Gen Alpha gitu, milenial memang masih ada tuntutan menjadi PNS dan berseragam itu tinggi ya. Tapi di era sekarang ketika aku bekerja sama dengan Gen Z dan Gen Alpha, mereka ternyata belum begitu terpapar untuk menjadi PNS dan untuk menjadi berseragam. Jadi mereka ternyata
punya kecintaan terhadap barang-barang ini dan ini mulai naik lagi. Oke. Ada potensi ke sana. Ada potensi. Kalau dilihat dari sekarang gitu. Cuman memang kebanyakan testimoni dari mereka adalah mereka kehilangan tata caranya gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang coba aku deketin terus yuk ikut belajar sama aku gitu. Ada temen gitu, dia bapaknya itu pengrajin gitu. Alat-alatnya lengkap di rumah, lebih lengkap daripada alatku. Cuman karena bapaknya udah nggak ada, terus dia kayak gimana ya, aku nggak bisa apa-apa nih gitu loh. Tapi berarti sebenarnya ini persoalan ada missing link ini tuh aku ngerasain sih. Maksudnya secara ini aku jadi agak curhat ya. Boleh. Maksudnya sebagai orang yang bapaknya itu juga bisa bisa membuat batik. Itu jujur aja ada missing link antara aku dan bapakku gitu. Nah, kalau dari yang terjadi di sekitarmu itu kenapa bisa terjadi? Kalau aku karena tidak semua orang bisa ngajari, Mas. Jadi bapakku nggak bisa ngajari aku. Kalau ngajari kita tempuk, gelut aku sama dia, gitu. Oke. Nah, yang terjadi di lingkunganmu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang missing link ya, kita satu generasi gitu. Nah, memang rada sulit di generasi kita. Kalau di generasi 2 di atas kita, itu hal-hal seperti batik gitu. Batik sebenarnya sama tenun yang bukan mesin itu kan sebelum perak justru dia di kota gede hype kan, dan sekarang missing linknya lebih parah lagi gitu, udah nggak bisa digapai gitu. Nah, di era-era itu sebenarnya kalau ngomongin perak itu tuh orang kelas 6 SD udah diajarin pamannya, karena banyak banget ekosistemnya nggak seperti sekarang gitu. Kebanyakan orang pelaku sendirian gitu. Kalau kita mau ngomong industri, artinya harus banyak orang yang terlibat di setiap prosesnya. Dan mereka nggak cuman asal-asal bisa aja gitu, tapi mereka ekspertis di bidangnya. Misal nih kalau ngomongin perak, dari peleburan, dari bakalan bahan dasar, terus nanti modeling, terus nanti ada micro setting, masang-masang berliannya gimana. Wah. Itu tuh sebenarnya kalau dulu tuh ada ekspertis per orangnya masing-masing, dan itu nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 3. Jadi kalau ada marketer 1, dia udah bisa kayak ya jualan aja gitu, enak. Nah, itu yang harus dipertahankan. Itu sempat turun, ini udah lumayan mau naik lagi. Oh, justru itu dulu sempat turun ya? Sempat turun gitu. Karena orangnya nggak ada atau karena lebih memilih jadi perseorangan? Ya karena kayak tadi generasi seperti kita ini kehilangan, bapaknya nggak ngajarin ke anaknya gitu. Kalau yang era sebelumnya kan itu menjadi budaya biasa ya. Kelas 6 SD udah bisa tatah, itu istimewa sekali. Sekarang pengrajin tatah yang expert tinggal dihitung jari, dengan teknik dasar yang ada di sana yang maksudnya original. Kalau sebelumnya kan di era 1900-an kan ada Mary Agnes, itu teknisnya masih kayak pakai filigree kepingan kecil-kecil disusun gitu. Nah, di kota gede ada tatah khusus yang dia tuh kayak modalnya cuman palu sama paku aja udah bisa jadi tukang tatah gitu. Betapa istimewanya gitu. Maksudnya modal dasar yang kayak halah murah banget gitu sebenarnya gitu kan. Tapi karena ekosistemnya jadi dia udah bisa gitu. Melalui semua proses itu. Nah, di era kita karena itu, ya kan. Yang sangat disayangkan adalah nggak ada sekolah khusus itu loh. Ya, benar ya. Maksudnya sebenarnya kalau dilihat, kalau aku ngobrol kemarin-kemarin juga gitu dengan tamu-tamu sebelumnya, ada banyak hal yang sebenarnya tuh mungkin kalau kayak kita lihat di Jepang lah, spesialis pada hal tertentu, hal khusus gitu, itu ada sekolahnya. Di kita tuh nggak ada, padahal secara proyeksi bisnis dan duit itu tuh bakalan jadi gitu. Sayang sekali nggak ada sekolahnya. Mau bikin sekolahnya, Mas? Ini praktek kecil-kecilan. Kita buat experience buat buat cincin, dan kebanyakan sih kalau di orang-orang kayak kita, wah iya ya harus sabar banget ya, pantesan gitu. Nah, dari situ kan dia menghargai proses. Akhirnya ini nggak ditimbang per gram gitu-gitu sih. Kalau ngomongin sekolah sebenarnya ini suatu generasi yang kayak bahkan di Belanda gitu, itu juga krisis pengrajin perak sampai dibuatkan khusus sebuah akademi untuk mempelajari itu. Nah, sayangnya di kota gede belum. Nah, kita masih perorangan untuk ngajarin gitu. Baik. Ya, tapi dulu kan kamu dari motret ya. Itu berarti berawal dari kamu belum bisa untuk bikin, apa udah duluan? Belum bisa. Jadi aku termasuk orang yang kultural tanpa akademi, kayak studio lab di akademi, entah di kampus atau di workshop gitu, enggak. Jadi aku juga belajarnya dari pengrajin di sana ada Mbah Medi, ke sana ada Pak Priyo Salim, di mana ada siapa di Basen. Jadi aku juga keliling gitu. Misalnya aku belajar teknik etsa, aku ke
Kebumen dan Kebasen sama Mas Arta atau sama Mas Bayu gitu misalnya, atau nanti kalau ngomongin Tata aku ke Prenggan gitu-gitu sih. Kalau microsetting ke siapa, nanti electroplating ke siapa. Jadi kayak semua proses itu ternyata panjang banget untuk dipelajarin. Kalau memang nggak punya daya cinta itu susah. Nah di era kita itu istilahnya apa, ikatan batin terhadap bendanya hilang. Nah makanya ini malah justru di Gen Z sama Gen Alpha ini dia mulai ada banyak kecintaan terhadap itu. Dan mereka mau datang untuk belajar. Kemarin Gitu. banyak juga aku lihat banyak kesini buat ini ya, iya. nyobain ya. Benar. Tapi luar biasa banget ya. Kita ngobrol sebentar aja tuh udah banyak sarinya ya. Ini aku belum tanya soal jari manis ya. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh minum dulu ya. Boleh, sambil cerita tentang ini nih, 925. Pinter. Ini bridging ya. Ini payu. benar, placement. Oke. Ini adalah salah satu yang dibawa sama Mas Jati bersama dengan Jari Manis ya. Benar. Ini kopi susu namanya emang 925 secara Songo merek. Selawe. Songo Selawe Iya. panggilnya ya. Ini juga pelajaran untuk teman-teman yang sedang berusaha di bidang apapun tentang hak kekayaan intelektual, karena ini pernah istilahnya dituntut karena lupa mendaftarkan hak dagang ya, hak merek ya. Jadi kalau di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu ada kategori-kategori per bisnisnya. Betul. Nah, kalau kayak misalnya kategori kerajinan itu ada anting dan yang lain-lain, cincin itu di kategori 15 misalnya. Atau kalau kafe, minuman dan yang lain-lain itu di kategori 43. Nah, waktu itu yang tak daftarin baru Jari Manis. Nah, karena aku suka dengan 925 ini kan kayak 92,5% itu istilah sterling silver. Jadi 925 itu artinya perak gitu. Artinya perak. Kenapa 92? Bentar, aku masih nggak paham kenapa 92,5 itu adalah perak. Itu kadarnya. Kadar 92,5%. Nah, itulah yang dipakai untuk standar istilahnya sterling. Ya, hampir perak-perak di seluruh dunia menggunakan istilah itu. Makanya ada pound sterling. Dia bahannya dulu dari sterling silver. Ya, dolar, Miller itu kan dulu, bahkan mata uang di seluruh dunia itu menggunakan istilah-istilah itu, sterling. Kok aku kurang ngerti ya kayaknya. Nah, ya kalau bahwasannya perlu dipertanyakan nggak sih? Ya, Songo Selawe Pride lah. Kalau di Kota Gede istilahnya Songo Selawe. Nah, tadinya aku pakainya 925 terus kena hak dagang, dituntut sama orang, didaftarin sama orang tapi dia menuntut. Loh, tunggu sebentar. Makanya ini penting banget. Berarti dewe gak sih? Oh enggak, orang Tangerang. Karena dia itu ngejar 9 to 5-nya. 925 tuh 9 to 5. Iya, jadi beda arti, dia nggak ngurusin perak tapi pakai 9 to 5 gitu. Terus nama ini didaftarin sama dia, terus kita disuruh ganti nama. Gitu. Tapi Songo Selawe aku rasa lebih representatif. Bener, ya artinya juga sama, Songo Selawe 925. Itu berarti sama semesta disuruhnya emang pakai bahasa Jawa. Bener, harusnya kita Jawani. Bener sekali. Diminum dulu ya. Jadi ini adalah kopi susu ya. Ini salah satu varian yang original. Original dari Songo Selawe. Coba dulu. Ini kilo, placement. Ya, sebenarnya kemarin kita juga karena mendekatkan experience ya, karena salah satu keresahan gue adalah orang-orang tuh ternyata nggak pernah nyoba buat, sehingga nggak ada pengalaman kayak ternyata asik ya gitu. Karena di angkatan kita kan yang ada di kepala kayak cuman wah repot, angel. Atau gitu malah ya, aku suka perhiasan Mas, cuman kayak ya udah beli jadi aja gitu. Beli jadi tapi dengan customize ya, maksudnya itu nanti akan aku tanyain soal customize. Tapi nggak memikirkan soal gimana cara bikinnya. Ya itu kan dari sudut pandang customer, maksudnya dari lingkungan pengrajinnya gitu, dari anak-anaknya karena ngelihat orang tuanya dulu kayak gitu, terus akhirnya yang ada di kepala tuh wah aku nggak mau kayak gini. Atau kebanyakan kalau testimoni dari istilahnya penggerak-penggerak perak yang tua gitu di angkatannya Pak Priyo Salim misalnya, itu kan dari Pak Salim angkatan Avandi gitu kan, itu dia kayak anaknya jangan sampai nih sesusah aku gitu loh. Betul, gitu. Pandangan orang tua soal apa yang dikerjakan itu sulit. Bener. Itu juga membentuk kita loh. Padahal sebenarnya itu menyenangkan bukan? Bener. Padahal kalau dia nyoba, ternyata menyenangkan, sesulit apapun dia akan kerjakan. Nah itu yang coba kita hadirkan biar jadi experience gitu sih. Baiklah. Itu kita ngobrolin soal 925 dan lain sebagainya. Kita belum ngomongin soal jari manisnya. Karena aku tidak menyangka juga gitu kalau kemarin akan ada apa ya istilahnya aktivasi pengalaman. Yaitu itu apa sih Mas? Aku boleh diceritain nggak? Yang di belakang situ ya? Itu ada. Tidak kelihatan ya? Ya enggak apa-apa. Itu ada dua alat.
itu trial. Itu biasanya yang satu namanya anvil. Anvil itu alat untuk menempa, yang kotakan itu yang kecil. Jadi kalau misalnya ada batangan perak kurang lurus untuk merapihkan, butuh dipalu gitu, itu pakai yang kiri itu yang anvil. Nah kalau yang kanan itu namanya rolling mill. Rolling mill. Iya, rolling mill istilah Londone kayak ngono, tapi nek istilah Jawane plepetan. Plepetan. Oh, Ayo, ini yang namanya plepet ya. Nah, makanya kalau di kota gede itu bahkan secara nama gitu, kalau kita misalnya dari Mataram ke selatan gitu kan, itu di dinding-dinding itu masih ada tulisan tuh, tukang plepet ke arah sana dan yang lain-lain. Itu menjadi harga diri gitu loh, kayak dia menjadi tukang plepet aja ada namanya dan sangat kayak dodolan es teh aku ditulisi iced tea apa digawe Korea ngono ora. Wong jaman biyen ternyata ya sebangga itu jadi tukang plepet gitu. Nah, itu yang mencoba aku hadirkan dan bangga gitu maksudnya. Tapi plepet tuh maksudnya ini adalah Untuk proses yang mana? Plepet untuk rolling mill, untuk memipihkan. Oh, untuk memipihkan. Bener. Ya. Kemudian Iya. biasanya keluarannya akan jadi cincin. Oh, Atau belum. Itu baru dasar dulu. Ini baru dasar, masih panjang. Pusing ya. Jadi kan kalau cincin itu kan misalnya dari perak nih. Perak itu kan barang keras ya. Dan dia hanya akan lebur di titik sekitar 900 derajat Celcius ke atas. Dan itu dalam sepersekian detik akan padat lagi. Oke. Jadi kalau orang mikir oh perak dilebur tuh maksudnya dibakar terus dibentuk-bentuk, bukan. Karena dia setelah dibakar dia leleh terus sepersekian detik dia akan solid lagi. Nah, cuman lebih lunak. Nah, dibentuknya di situ. Kalau pengen di rolling mill itu baru proses pemipihan aja. Oke. Ya. Itu baru pemipihannya. Bener, nanti baru modeling, ngukur jarinya seberapa dan yang lain-lain. Oke, baiklah. Jadi ada banyak proses ya. Yang kalau Bener. disingkat mungkin kayak gitu. Iya, Gitu, betul. Ya. Ya, panjang sih memang. Benar-benar. Tapi kalau di Jari Manis ini aku pengen tahu secara produk sih, Mas. Maksudnya apakah kamu hanya, kan aku sempat lihat-lihat ya isinya. Aduh, kenapa aku nikah lebih cepat ya? Ini bisa loh ini anniversary. Anniversary gitu ya. Nggak, aku cuma pengen tahu aja yang dihadirkan di Jari Manis ini saat ini sebatas cincin atau ada punya variasi apa aja? Oke, kalau di kita karena Jari Manis ya, jadi kita emang lebih fokusnya ke cincin pasangan sih. Iya gitu. Tapi ada kepikiran atau sudah ada gitu bukan opsi sih, lini bisnis lain yang bergerak di luar cincin? Karena kan perak sekarang aku melihat kompetitormu. Okay. Itu kan nggak berhenti di perhiasan, dan perhiasan nggak berhenti di cincin aja gitu. Dia bikin totem, dia bikin piala bahkan gitu kan. Kamu akan kepikiran ke sana nggak? Sebenarnya aku juga melakukan itu tapi di luar Jari Manis. Jadi aku menjaga brand Jari Manis biar tetap dia untuk cincin pasangan. Oke. Ya. Dan dulunya memang aku belum punya kita ya di tim itu belum punya kemampuan untuk lebih daripada memproduksi cincin. Jadi itu hal yang next level. Jadi cincin ini perapiannya mungkin satu kotak ini cukup. Nah, kalau orang-orang dulu kalau ngomongin buat totem gitu perapiannya lebih besar lagi gitu. Oke. Nah, kita juga melakukan itu tapi kita nggak pakai brand Jari Manis gitu sih. Kita boleh disebutin kok. Apanya? Boleh disebutin kok. Emang apa yang satunya? Ya ini 925 House. Memang kita nggak iya. pernah posting aja. Oke, baiklah. Kadang ngerjain ya requestan artisan lah. Requestan. Misal buat tatakan nanti ada Pak Luhut atau siapa pesen, nah kita bisa kerjakan. Oke, baik. Gitu. Akhirnya mau buat mapit ya, Mas. Yoi. Mendukung Disambut dengan banget sama alam, Harry. ya. Luar Gitu. biasa banget. Benar. Kita Gitu, juga tapi- mengerjakan piala, gitu, gelang sama. dan yang lain-lain gitu juga. By order berarti ya? By order aja. Oke, Benar. baiklah kalau Merchandise gitu-gitu. Nah, kalau di Jari Manis, apakah di perak maksudnya fokus di perak aja atau ada bahan lain, bahan logam mulia lain? Nah, di situ sebenarnya kita lebih ke logam mulia ya. Jadi ada perak, platinum, palladium sama emas. Oke. Nah, nanti kalau di luar itu misalnya ada yang request pakai stainless atau pakai kuningan atau pakai tembaga, nah itu nanti tidak memakai Jari Manis. Oh, gitu. Karena setiap logam itu punya sifatnya masing-masing. Bener-bener kayak kita harus mempelajari sifat apa nih. Oke, baik. Gitu. Kalau perak sifatnya apa, Mas? Apakah dia berbudi luhur? Kira-kira seperti apa? Ya kalau yang
tergolong di logam mulia gitu. Sebenarnya dia mau dikotorin sebagai kayak mau diapain aja, mau dibakar, mau dijek-injek, dikotorin, dicat, di apapun, dia bisa balik ke sifat dasarnya yang kinclong. Dia nggak bakal bisa korosi. Oke, baiklah. Nggak kayak besi bisa korosi. Oke. Iya, dia bisanya mungkin oksidasi. Nah ini contohnya teroksidasi. Itu akan jadi lebih gelap gitu ya? Bener, tapi ini oksidasinya disengaja karena tak kasih zat oksidan. Oke, karena sekarang lagi tren banget. Bukan sekarang ya, beberapa waktu yang lalu tren rustic ya. Ya, tren rustic ini sebenarnya di seluruh dunia ya, kayak di Eropa, di Amerika itu ada istilahnya oxidized silver. Nah, sebenarnya oksidasi ini iso dilakoni dengan kupak keringet itu ya oksidasi. serius ini serius. Jadi ada reaksi kimia, teman-teman. Jadi kalau memakai perhiasan kenapa kok menghitam itu bukan karena peraknya imitasi, bukan. Karena memang keringat kita itu mengandung zat oksidan. Cuman oksidasinya panjang lama banget. Jadi nanti menghitam. Cuman bisa dikembaliin ke sifat alaminya. Nah, itulah sifat si logam mulia tadi, tetap punya kekinclongan alami lah. Gitu. Berarti kalau pengen dioksidasi secara sengaja digosok-gosok Bener. digosok-gosok yang keringat ya. Bener, tapi keringat ini tingkat oksidasinya ringan. Beda kayak belerang. Kalau buat mandi belerang, jadi ada customer tuh kan, Kopel kan biasa tuh mandi belerang bersama. Kok tahu ada kayak kamu? Dia laporan. Mas ini kenapa gini loh? Habis ngapain? Habis mandi belerang. Oh bener, kalau belerang itu zat oksidan yang kuat. Jadi sekali kena langsung dia bakal seperti ini. Oke, baiklah. Tapi bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan. Tidak bisa sendiri tapi mengembalikan. Iya, benar sekali. Soalnya kamu pengrajin. Iya, betul. Alatnya. Ya, betul. Tapi karena nggak kerasa saya udah dibisikin juga ya. Aku pengen tahu deh mengulik soal yang tadi dahulu dan sekarang gitu. Kalau melihat perak kondisi pasarnya dulu dan sekarang gimana, Mas? Oke. Kalau dulu ya, aku tuh mungkin berkacanya dari peristiwa-peristiwa yang cukup besar aja mungkin ya. Dari kalau kayak kita misalnya event itu ada Olimpiade internasional tuh banyak banget kan. Ada Asian Games, ada Para Games, ada Olimpik, ada Piala Dunia ya kan. Terus kalau ngomongin kunjungan-kunjungan antar negara, antar pejabat gitu, ada merchandise, ada istilahnya apa ya? Apa sih kayak kenang-kenangan. Kenang-kenangan betul nah, ya. Dari dulu banget sebenarnya Kota Gede itu sentra untuk hal-hal seperti itu. Sehingga secara kapasitas orang-orang yang lain juga kebagian. Misalnya Cindramata Kepresidenan ketika ada kunjungan, dia pesannya adalah kerajinan. Bukan sekedar sertifikat aja. Iya betul. Nah, itu dia. Nah, itu aku melihat sekarang sudah ada lebih bagus lagi karena aku juga menerima beberapa pesanan yang bentuknya seperti itu, bukan sertifikat tapi bentuknya adalah piagam gitu nggak sih, kayak semacam? Iya, bisa dibentuk piala, dibentuk apapun, dibentuk naskah tapi dari logam atau kereta kencana dan yang lain-lain. Nah itu bagus banget untuk medal, untuk kalau sekarang kayak lari-lari itu orang gitu kan butuh medal gitu. Oh iya, 5K gitu ya. Nah, pasar seperti itu ternyata udah dari zaman simbah-simbah kita gitu. Aku masih nemu cindramata kayak gitu dari orang yang tidak melebur di masa 98. Salah satunya Pak Priyo Salim itu. Nah, dia ternyata masih ngekip itu untuk kenang-kenangan dan bagus banget menurutku gitu. Itu sangat bisa untuk menggerakkan potensi-potensi kecintaan kita terhadap benda yang memang istilahnya udah kekayaan intelektual turun menurun ya. Misalnya ada misalnya FKY kayak gini, merchandisingnya dari kerajinan dan yang lain-lain itu kan pasti masif gitu sih. Dari dulu udah terjadi itu, entah dari perak, entah dari perak, entah dari perunggu atau dari tembaga atau dari kuningan gitu. Jadi kayak misalnya kemarin Piala Presiden juga pesen di Sweden tempatnya Surya, betul. Mandalika juga ke situ. Itu kan turunannya banyak. Pengrajin kayu kena nanti, pengrajin yang lainnya juga kena gitu. Nah kadang di skala nasional mereka minimal perak lah ya. Kalau piala besar gitu ya. Betul. Nah itu diturunkan menjadi hal-hal yang kayak imitasi atau semacamnya gitu sih. Iya. Makanya kadang kita kalau buat event berani tuh buat piala dari perak misalnya gitu. Meskipun skalanya kecamatan tapi berani ngalahin skala nasional. Itu kan bagus kan? Betul. Harusnya di skala yang lebih nasional lebih bisa memesan dan pro ke industri yang ekosistemnya udah jadi. Seharusnya bener, ya gitu. Apalagi secara harga aku pengen tahu deh, spill dong.
Ini gak usah ngomongin harga per item, misalnya harga perak sekarang gitu. Rolex mungkin akan di range berapa? Kalau perak ini mah kayak promosi barang loh. Memang nggak apa-apa. Karena gini, maksudnya akhirnya ketika apalagi buat yang kupel-kupel ya ini ya. Kalau yang cewek tuh pasti mintanya emas ya kan. Bener. Kalau saya emasnya bisa dijual lagi ya gitu. Ya kan ada berliannya gitu. Tapi kalau yang cowok kebanyakan akan memilih perak gitu. Nah, harganya sebenarnya cukup jomplang kalau dari saya gitu. Bener, oke. Nah, sekarang gimana sih keadaan pasar perak harganya gitu? Nah, itu dia. Pasar perak ketika menggunakan perbandingan dulu dan sekarang gitu. Ternyata masih banyak pelaku yang menggunakan cara-cara lama dan digunakan sekarang. Contohnya? Seperti tadi ada desainer fashion buat gaun ya kan, terus dia dikiloin doang. Oke. Nah, itu masih ada sekarang? Masih ada, karena pembelinya juga masih berpikir demikian. Oke. Fit in kan gitu. Karena ada pasar yang memang seperti itu. Kayak pasar emas dunia kan by gramasi gitu. Sedangkan pasar kain dunia nggak ada gitu standarisasi. Misalnya kain apa kulot atau apa kan nggak ada tuh. Nah kalau emas kan terpantau seluruh dunia tuh. Gitu. Nah itu akhirnya orang bisa cek. Terus akhirnya kayak seperti harga pasaran sekarang di internasional berapa, ya udah dijualnya by gramasi gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin semakin turun karena nggak laku dong. Maksudnya dia hiasannya ya. Iya, karena dia harus ada operasional dan yang lain-lain. Kalau sebagai perusahaan, kalau kamu jualnya cuman ini ditimbang doang, itu nggak akan survive gitu. Nah makanya yang bertahan adalah yang dia bisa memberikan nilai tambah di situ. Prosesnya, pengrajinnya juga dihargain, semuanya dihargain ya kan, karena kita ekosistemnya bukan penjual tok gitu. Betul. Kalau dia jualannya caranya seperti itu kan dia kayak ya dia doang dong gitu. Iya, betul, kan banyak tuh tadi ada pengrajin banyak banget yang dilewatin. Nah itu juga harus dihitung. Nah baiklah. Di situ itu yang biasanya harga-harga sekarang ini bisa survive. Kalau mungkin kopel perak seperti ini itu range-nya ada yang kayak dari 600 sampai jutaan. Jadi memang sangat variatif banget. Yeah. Termasuk desain juga. Sekalian aja aku tanyain ya, yang desainnya pakai apa nih? Ini apa? Sidik jari. Iya aku. Kok bisa gitu ya. Kalau yang begitu harganya berapa Mas? Kalau sidik jari kemungkinan berapa ya itu ya? Oh 750-an satunya. Ya, ada satunya ya? Satunya ya itu ya? Ya sekitar segitu. Kalau kopel nawar. Kopel 1.350.000 bisa lebih miring. Kalau baik. kopel. Baiklah kalau begitu. Menuju ke pertanyaan terakhir deh, aku pengen tanya tantangan yang akan kamu hadapi atau sedang kamu hadapi di era sekarang, apalagi perhiasan. Kalau ngomongin perhiasan ya, ada yang sekarang bisa murah banget karena terbuat dari manik-manik dan lain sebagainya gitu. Sih semuanya bagus gitu. Kalau menurutmu gimana secara persaingan dan lain sebagainya? Kalau perhiasan yang lain seperti manik-manik itu tidak bisa dibandingkan jadi persaingan dengan logam ya. Itu beda pasar. Jadi kalau di dunia bisnis ada niche-nya, ada segmen masing-masing. Betul. Itu bukan persaingan. Kalau ngomongin persaingan, tantangannya sebenarnya lebih ke barang-barang impor. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau di perdagangan internasional itu ada aturan. Nah, tapi Indonesia ini masih kejebolan istilahnya predatory price, teman-teman. Predatory price. Ini yang murah sekali itu ya, guys. Predatory price itu biasanya dilakukan sama negara yang dia itu secara industri manufaktur sudah berhasil. Nah, dia punya data dan data itu trennya diambil, diproduksi massal, terus dikirim ke sini. Nah, itu juga yang bikin generasi-generasi kita akhirnya cuma jadi maklar. Kita kirim barang ke sana, diolah sama sana, atau kalau nggak di sana buat murah, kita cuma jualin aja. Benar. Nah, gitu. Itu bisa miring banget gitu. Itu bahkan batik. Jadi ngomongin nggak cuma perak gitu. Cuman tantangannya hampir mirip. Jadi batik-batik impor itu banyak banget tapi dijualnya di Pekalongan. Bayangkan. Kota kria dunia Pekalongan itu. Iya. Perjalanan untuk menjadi kekayaan intelektual bendanya dia batik dan yang lain-lain tapi barangnya impor. Itu kan sakit hati banget rasanya. Iyalah. Nah, yang mana sebenarnya secara perdagangan internasional itu dilarang tapi ternyata masih tembus predatory price itu. Jadi manufaktur banyak diproduksi di negara lain, ditembakkan ke kita.
Dan mereka menggunakan promosi bahasa kita gitu. Dia tahu tren kita. Oke. Datanya diambil gitu. Dan itu realita gitu. Dan kita kena, wah ini murah banget, terus akhirnya kita jadi makelarnya negara lain. Wah. Ya itu fakta, bisa Ini bisa dicek faktanya. Salah satu hal yang mungkin aku tahu permukaannya, tapi nggak bisa menjelaskan sedetail itu gitu. Nah, kalau darimu gitu, satu tips aja deh untuk yang sama-sama bekerja sepertimu gitu dan menghadapi tantangan seperti itu. Apa yang bakal kamu bagi? Ya itu tadi, makanya jangan dikiloin gitu. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita harus menghargai proses, teman-teman. Harus kita ada value. Maksudnya kalau kita memang, karena aku dari kota gede ya, aku cinta daerahku, aku cinta hasil kekayaan intelektual yang ada di situ gitu. Aku punya batin di situ. Aku akan jaga, aku akan tambah value yang aku nggak bakal jual murah nih gitu. Jadi nggak apa-apa nggak jual murah tuh gitu. Bener sekali iya, ya. Kan? Kamu harus menghargai jeripayahmu dan teman-temanmu juga. Bener, gitu. jangan sampai maksudnya kita tuh gini sorak-sorak padahal yang dari Korea, dari Chanel, dari Dolce Gabbana dan yang lain-lain, Louis Vuitton dan yang lain itu kayak LV. Itu mahal banget tapi kita normalisasi gitu. Betul. Tapi kalau teman sendiri mencoba nge-branding dengan harga yang menghidupi gitu, kok malah mahal banget. Nah gitulah. Itu terjadi di aku juga tapi ya sudahlah ya gitu. Karena aku punya tantangan tersendiri yang harus dilawan. Yang mana tadi predatory price dari negara lain yang memang itu merusak ekosistem lokal. Akhirnya apa sih? Ya kita males dong jadi pengrajin. Ya udah kita jual aja gitu. Betul. Iya, ya. Tapi kan yang untung siapa gitu. Ya pengrajin lokalnya punah nanti gitu. Ada sempat kekhawatiran pengrajin lokal itu punah. Oke, ya ternyata obrolannya ya judulnya aja santai ya, tapi ternyata cukup dalam gitu dan gak kerasa. Aku udah dibisikin OTW closing. Oke, baiklah kalau begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Udah serius ya ini. Aduh. Harusnya butuh episode kedua ya. Iya. Tapi boleh terakhir aja, yang singkat aja gitu, yang boleh dikasih tahu ke sedulur apa dari Mas Jati. Oke, coba gali lokalitas yang ada gitu ya teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa jadi bagian pelaku, minimal kita jadi bagian ekosistem yang suportif bagi mereka gitu. Ih cakep banget ya, Jati teguh ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Jati ya. Semoga akan ada kesempatan yang lain kita ngobrol lagi lebih panjang lagi ya. Terima kasih juga untuk sedulur-sedulur yang sudah standby ya, yang belum ke lapangan Bawuran Pleret Bantul Yogyakarta ya. Harus ke sini karena masih ada terjadi di belakang itu adalah Geladan Jemparingan, masih ada kompetisinya juga, masih ada banyak performance atau penampil yang akan hadir, akan ada lagi, sudah ada pasar raya benda yang siap kamu jajanin dan juga pawon hajat khasiat yang siap kamu sambangin untuk makan. Kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya di Siniar Festival Kebudayaan Yogyakarta 2024. Umpak Buko, Umpak Kelur.